Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat HP 2 jutaan, layarnya juga cantik ya, walaupun memang bagian bawah ini enggak. Bagus. Simetris nggak? Saking tipisnya nggak bisa komen dan itu udah bagus banget sih. Saya nggak bisa bilang ini lebih tebal kayak Realme 13 Plus kemarin, itu jelas. Tapi ini malah jadi mikir lagi, ini di belakang udah enggak, bagus kok. Mati. Oh, mati. Oh. Ya, nah pokoknya ya kesannya bagus sih. Buat 2 jutaan saya sama sekali tidak bisa komplain, itu keterlaluan kalau saya komplain buat harganya. Terangnya juga ini baru setengah tapi udah kelihatan oke, bisa ngimbangin studio. Ini kalau kita fullin juga langsung putih, langsung over. Kalau kita bawa ke bawah sinar matahari juga dia bisa kelihatan dengan jelas. Ini layar yang bagus. Kita lamain dulu sleepnya dan dia responsif juga ya. Ngeklik icon-icon apa, kadang masih ada HP 2 jutaan yang agak sedikit lambat. Misalnya, enggak sih, itu HP sejutaan sih yang kerasa lambatnya. Kalau 2 jutaan emang sudah seharusnya lancar. Cuma ini responsif, layar 120 Hz-nya juga mulus. Setiap tahun kayak ada masanya aja ya buat muji Infinix ya. Karena ya gitu. Hebat aja. Panelnya juga AMOLED, kacanya Corning Gorilla Glass 5. Kayak membual gitu ya. Agak nggak enak ngomongnya, kayak dikira bohong gitu. Tapi ya itulah kenyataannya. Apa ya jeleknya? Coba kita, HP tipis gini biasanya panas, nanti kita cobain. Speakernya, Infinix speakernya nih, apa nih? JBL. Ya oke lah, nggak jelek, nggak wow banget. Tapi buat 2 jutaan, ini udah bagus. 8 lah buat harga 2 jutaan. Yang harus jadi catatan, yang cukup tahu aja, mungkin pembagian jatah volume speakernya ya. Kalau bawah ini, dia lebih dominan. Jadi kalau ditutup, lumayan berasa bedanya dibanding kita nutup atas. Jadi mau di earpiece, mau di atas kita tutup, dia kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau kita tutup bawahnya ya ada di atas ini. Gitu aja. Kurang balance aja. Itu aja. Kita coba gali ya. Mesin geternya nih biasanya murah nih, nggak kelihatan. Buset, bagus banget nih layar. Karena Google juga ya. Jadi Google Message. Oh iya, mesin geternya pakai yang murah. Akhirnya ketemu nih kelemahan dari Hot 50 Pro Plus. Kalau 2 juta itu lemah nggak sih? Iya, nggak juga ya. Vivo ini aja 6 juta, 6,5 sama. Enggak sih. Tuh marah tuh belakang tuh. Yang bener bang. Protes netizen sampai sini. Buat Antutunya sendiri, ini standar sih. Buat Helio G99, buat HP 2 jutaan atau 3 juta, dapat skor 430 ribuan. Buat Antutu 10, ya ini standar. Antutu 9 300 ribuan. Dan buat kecepatan baca tulis, dia di 1800 MB per detik. Jadi ini udah UFS tentu saja. Infinix tidak pernah main-main soal mesinnya. Sambil nunggu loading, kita cobain fitur yang saya nggak tahu ada atau nggak di Hot 50 Pro Plus ini, yaitu wireless chargernya. Wireless charging, apakah dia nerima? Kalau nggak ditulis sih harusnya enggak ya, karena itu fitur yang luar biasa buat HP 2 juta. Tidak muncul. Jadi Hot 50 Pro Plus tidak mendukung wireless charging. Apakah ya? Enggak juga ya. Dia adanya bypass charging aja. Jadi kalau ngomongin soal ngecas fitur wireless, ya Note 40 ini masih ada menangnya nih. Buat settingan Mobile Legends, dia bisa dapat di Super Ultra. Ini kita main di Super High aja. Tidak perlu sampai Ultra. Atau Ultra ini dia tanggung lah. Lu nggak usah kemana-mana, ikutin aja. Oke. Terus dari jauh kayak kasih skill 1 aja gitu. Kalau skill 3, ulti. Skill 3-nya apa ini? Oh iya, buat ngelambetin. Cicil aja gitu ya. Oke. Heal, kabur, wow. Oke. Beda ceritanya kalau kita ngomongin game berat ya, kayak Genshin ya. Suhunya besar kemungkinannya karena
Ya, desainnya tipis, banyak ngehemat ruang, jadi nggak bisa pol-polan soal cooling juga. Jadi buat game berat harus diperhatiin, harus pakai cooler tambahan biar lebih nyaman. Tadi juga ada kayak kedengeran nggak? Kayak macet, speakernya juga agak macet-macet gitu. Tapi berlaku buat game berat aja. Terakhir, bagaimana dengan kameranya? Kita fotoin Vivo V40, terus ada kotak si Hot 50 Pro Plus, dan ada si kelinci hitam. Ini hap. Hasilnya buat harga 2 jutaan udah bagus sih, nggak bisa dibilang jelek, cuma nggak wow juga ya. Warnanya lumayan dikontrasin, jadi warnanya lebih kuat. Cuma ini jelas beda dengan sifat hitamnya Leica, yang dulu juga saya puji kalau di Xiaomi yang mahal itu. Soalnya saya juga bilang hitamnya lebih berani, tapi di Infinix nih maksudnya beda. Kalau ini hitamnya kayak yang penting lebih gelap aja. Detailnya bagus, warnanya juga kuat sih, jadi kontrasnya emang tinggi. Kalau dipakai di dalam ruangan buat foto-foto, mungkin harus lebih hati-hati ya, karena kalau mau fotonya main cepet aja, sangat rentan ngeblur, blur tipis-tipis yang kalau diperhatiin kok kayak agak berbayang gitu ya. Jadi pastiin lebih sabar aja, tunggu sedetik aja udah cukup biar gambar lebih tajam. Kalau buat foto malam, usahakan memakai night mode biar lampunya lebih terkontrol dan goyangannya juga lebih bisa diredam ya, detail juga lebih keluar. Buat harga 2 jutaan, ya bagus-bagus aja, tapi nggak spesial-spesial banget.